Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahli Al-Quran, yang di dalam suatu hadis dikatakan ketika Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabatnya, kata Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga di muka bumi ini. Lantas para sahabat mengatakan, "Man ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini?" Maka Nabi menjawab, Ahlul Quran. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang ahli Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang tidak pernah bosan, selalu terus menerus bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk Ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah, hari ini Sabtu 22 Oktober ya, bertepatan dengan Hari Santri Nasional ya. Sebenarnya saya hari ini ada acara di Al-A'zam, ada namanya Kirab Santri. Di sana santri-santri dari pesantren semua udah pada standby di Masjid Al-A'zam sebelum subuh tadi. Cuman acaranya agak panjang, bisa sampai jam 11 siang. Nanti kita doakan mudah-mudahan santri-santri Indonesia menjadi santri-santri yang baik ya. Begitu juga saya doakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak ya, yang pesantren ya, lagi nyantri, mudah-mudahan bisa betah ya, bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika keluar dari pesantren menjadi santri yang berguna ya, bagi bangsa, agama maupun negara. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah ya, seperti biasa ya, sebelum kita membacakan ayat-ayat, tidak bosan-bosannya kita selalu memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita ya, bacaan surah Al-Fatihah kita, karena Al-Fatihah ini memang sangat penting, tidak lepas dari setiap sholat kita, sholat 5 waktu kita. Maka semakin baik bacaan Al-Fatihah kita, insya Allah makin terhindar dari kesalahan, dan sehingga sholat kita insya Allah semakin khusyuk dan semakin nikmat. Kemarin ya, kita sudah kemarin ada yang request ya, langgam, pakai langgam Hijaz, langgam Nahwan ya. Sekarang mau langgam apa lagi Pak? Kemarin katanya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, katanya Jiharka ya, Jiharka boleh. Langgam Jawa saya nggak bisa. Langgam Jawa iya Pak. Ya, saya pertama kali waktu lagi viral-viralnya itu pada tahun 2015, saya masih ingat. Waktu itu saya lagi di Istana Wakil Presiden, jadi rumah dinas Wakil Presiden. Kita ada pertemuan hafiz-hafiz se-Asia, jadi mulai dari Indonesia, Malaysia,
Dan yang saya herankan di situ para hafiz-hafiz, kemudian para ulama-ulama Timur Tengah juga ada, dan ditampilkanlah itu ya qori yang dari UIN Sunan apa tuh lupa saya. Yang pertama kali tampil di Istana Presiden waktu itu Isra Miraj, beliau tampil juga di situ. Orang Arab bingung kan kok lagunya begini. Kita juga bingung habis-habis itu. Tapi gimana ya? Kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis sendiri dikatakan Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi. Bacalah Al-Qur'an dengan apa? Biluhunil Arab, dengan apa namanya? Dialek bahasa Arab, dengan langgam Arab, dengan bahasa Arab. Ya, karena mungkin sudah apa namanya? Sudah menjadi satu kesatuan ya, atau sudah menjadi ketentuan ya, ditetapkan untuk dibacakan dengan langgam Arab. Takutnya kalau di Al-Qur'an dibacakan dengan langgam-langgam yang lain ya, takutnya dapat merubah makna, berubah rasa sendiri dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mempunyai zuk ya, mempunyai hikmat, mempunyai rasa. Takutnya dengan dibaca dengan misalnya lagu dangdut atau lagu-lagu yang lain, maka dia bisa merubah rasa Al-Qur'an tersebut. Makanya di dalam hadis dikatakan bacalah Al-Qur'an dengan langgam Arab ya, dengan lagu-lagu orang Arab ya. Itulah yang dirumuskan oleh ulama-ulama ya, ada namanya Bayati, Hijaz, Nahwan, itu semua berasal dari dataran Arab, lagu-lagu dataran Arab. Jadi kemarin sempat bingung juga, sempat para ulama sempat bertingkai berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan lagu misalnya lagu Jawa, akan tetapi tetap pada yang pertama tajwidnya ya, makhraj hurufnya tetap pada koridornya. Ada yang mengatakan tidak boleh karena berdasarkan hadis tersebut ya, takutnya karena boleh lagu Jawa, boleh lagu-lagu lainnya dan dapat merubah rasa Al-Qur'an tersebut ya. Jadi coba kita baca surah Al-Fatihah kita dengan langgam jiharka ya, langgam jiharka, langgam yang menurut para ulama ini bersemangat ya, ada jiwa-jiwa semangat, jiwa-jiwa ini. Kita tahu Ustadz Abdul Somad juga di dalam ceramahnya yang viral itu katanya lagu jiharka juga lagu yang dipakai Nabi ketika membaca surah Al-Fatihah ketika dalam sholat ya, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi lagunya ya seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, perlu diingat kalau kita membaca Al-Quran, bacalah dengan hati ya. Baca dengan hati yang lapang, hati yang khusyuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir
Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa lagunya ya? Diharga ya? Coba bayangkan kita sholat di belakang Nabi seperti lagunya ya. Masya Allah. Ulang lagi ya, biar lebih apa namanya? Biar lebih menempel di otak kita ya, kalau udah sering ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah tadi langgam jiharka. Itu masih apa namanya? Versi standarnya ya.
Nanti ada variasi-variasinya banyak. Sekarang coba kita buka surah Al-Baqarah di ayat 155. Surah Al-Baqarah 155. Kalau di mushaf biasa, mushaf standar itu halaman 24 ya. Kalau mushaf seperti ini yang terjemah itu 24. Sebelah kiri bagian atas. Seratus 155. Wala nabluwannakum di atasnya lagi wala nabluwannakum. Ya 155. Udah Pak ya? Ini masih mau jiharka atau lagu lain lagi nih? Jiharka lagi. Ya, langsung saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم mati ketemu ba ya, hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Jadi artinya samar-samar. Jadi kemarin sudah diberitahukan bahwasanya ada dua cara, boleh dirapatkan bibirnya, boleh tidak ya. Misalnya kalau dirapatkan wala nabluwannakum, itu kalau dirapatkan. Kalau tidak wala nabluwannakum. Jadi lebih kalau yang tidak dirapatkan lebih kedengaran samar-samar ya. Coba kita yang tidak dirapatkan. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Jangan lupa ditahan. Laluannakum ya. Jangan langsung. Wala nabluwan, itu dengung nun tasydid. Wala nabluwannakum, dengung lagi. Bi syai'in, dengung lagi, tahan lagi. Bi syai'in minal khawfi wal ju'. Karena dia mad arid li sukun, jadi dipanjangkan karena kita berhenti di situ, maka panjangnya 4 harokat. Karena kita dari awal ambil 4 harokat, maka ketika ju berhenti bacanya 4 harokat. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. 1 2 3.
boleh ibtida dari wal ju'i. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wal ju'i wa naqsim, ya, dengung tanwin ketemu dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah, ya, masuk dengan dengung. Naqsim sin jadi mim, tidak dibaca sin lagi tapi langsung masuk huruf mimnya. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal dengung ikhfa, nun mati ketemu fa. Ya, posisi lidahnya di mana? Posisi mulutnya bagaimana? Wal kalau fa masih ingat makhraj huruf fa di mana? Makhraj huruf fa gigi atas bertemu dengan bibir bawah fa. Maka ketika dia ikhfa, maka jangan bersentuh dulu, kan fa bersentuh. Kalau kita jadi bersiap-siap mengucapkan huruf fa. Wal anfu, ketika kita mengucapkan fu baru ketemu gigi atas dengan bibir bawah kita. Wal anfu, maka ditahan dia, makanya dikatakan samar-samar karena dia tidak tergantung di huruf fa-nya dan di huruf nun-nya. Wal anfusi, jadi bersiap-siap ketika huruf fa langsung ta. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tuh, 2, 3. Wathamarat, ya, ingat makhraj huruf sa itu di gigi gigi yang gampangnya lidah digigit, ya, untuk gigit sa ya. Wathamarat, ya, ta ada hamasnya sedikit tapi jangan berlebihan. Wathamarat dikit. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath jangan ketukar anfusi wassa. Jadi sa sama sa harus bedakan. Fusi sama sa. Anfusi jangan dibaca shi, jangan dibaca ti, tapi sin biasa. Anfusi wathamarat. Tuh, 2, 3. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat. Wa basyiris sabirin. Wabasyiris, ya, shin bedakan tadi dengan sa dengan sa. Wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Ya, kita ulang dari awal tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات
والثمرات والجوع dua harokat junya والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا empat harokat الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ya latihan nafas Pak ya, panjang ini ayat. Qalu empat harokat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un panjang-panjang nafasnya si Pak. Qalu empat harokat, mad apa namanya? Mad jaiz ya. Mad jaiz munfasil ya, karena ada mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda ya. Kalau mad wajib muttasil itu ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Sama inna lillahi wa inna, yang kedua itu sama juga mad jaiz munfasil, mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kita ulang lagi ayat 157, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah asabathum, mim mati ketemu mim, hukumnya itu gomimi ya, didengungkan. Asabathum musibah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Ya, ulaika matnya mat wajib ya. Mat wajib muttasil karena dia mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ulaika itu satu kata, artinya mereka ya. Kalau tadi idza asabathum artinya ketika, idza artinya ketika, asabathum mereka ditimpa, artinya ada dua kata, dua kalimat. Kalau ulaika itu satu kata, ulaika artinya mereka. Jadi mat wajib dia dalam satu kata. Ulaika alaihim salawatum, dengung, salawatum mir rabbihim wa rahmah. So, 2, 3. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tadi terdapat kata musibah ya. Mungkin kita sering mengucapkan kata musibah ya. Kita sering mendengar kata musibah, tapi pernahkah kita tahu apa arti dari musibah pada ayat tersebut? Kira-kira bapak-bapak kalau dengar kata musibah apa yang terlintas di benak bapak-bapak? Ya, bencana apa? Cobaan, ujian, ya macam-macam. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar namanya bencana, ya, bencana, musibah, ada juga bala. Ya. Dalam Al-Quran, ya, sebenarnya ada tiga kata yang menjerumuskan dalam kata musibah atau bencana. Ya. Yang pertama, kata tersebut yang pertama musibah. Apa itu musibah? Musibah selalu identik dengan kesedihan, selalu identik sesuatu yang membuat seseorang itu sedih apabila mendengar berita musibah. Ya. Ada juga yang dinamakan dengan bala. Ya. Ada namanya. Jadi dalam Al-Quran ada musibah, ada bala, kemudian dan musibah dan bala ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita lihat di KBBI, musibah artinya bencana, bala juga artinya bencana. Kalau yang satunya lagi dalam Al-Quran ada namanya fitnah. Fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya menuduh seseorang. Tapi kalau dalam Al-Quran fitnah yang dimaksud itu juga bencana juga, ujian. Jadi ada tiga. Tapi apa perbedaannya antara musibah, bala dan fitnah? Yang pertama musibah. Musibah itu selalu identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan,
ya selalu identik dengan sesuatu yang membuat sedih, tidak menyenangkan. Dan musibah itu di dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan perbuatan manusia sendiri, ya. Kalau kita lihat beberapa ayat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidak ditimpa seseorang masuk musibah karena perbuatannya sendiri, ya. Bima qaddamat aydihim, karena kelakuannya sendiri, karena tangannya sendiri. Apa artinya? Musibah, ya, bisa kita artikan selalu karena perbuatan kita sendiri. Orang ditimpa musibah karena perbuatan seseorang itu sendiri, ya. Beda dengan bala, ya. Bala, ya, itu bencana. Kalau tadi musibah sesuatu yang identik dengan kesedihan, tapi bala tidak harus, ya. Bisa jadi bala itu bisa berarti ujian, ya. Ujian, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yabluwakum berasal dari kata bala, artinya ujian. Dan ujian itu bisa jadi datang dari kesedihan yang menyedihkan dan maupun kesenangan, ya. Bisa jadi datang dari kekayaan, ya, ataupun dari misalnya orang ditimpa penyakit, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan bala. Dan bala itu, ya, memang itu sudah sudah menjadi seharusnya seseorang akan ditimpa bala. Semua orang akan ditimpa bala, semua orang akan diuji, ya, sesuai dengan ayat tersebut, ya. Beda dengan musibah ditimpa karena kelakuan, ya, kelakuan manusia itu sendiri. Sedangkan bala semuanya akan dapat bala. Yang menjadi pertanyaannya ialah yang manakah yang lebih berat, ya? Ujian dari kesenangan, kekayaan, yang harta, atau ujian dari kesedihan, atau misalnya penyakit, atau misalnya dan lain sebagainya. Kira-kira yang berat yang mana, Pak? Ujian kesenangan atau ujian kesedihan? Ujian kesedihan. Tentu lebih berat ujian kesenangan. Kenapa? Karena orang yang senang biasa lupa sama Tuhan, ya Pak? Orang yang senang biasa lupa sama Tuhan. Tapi orang kalau misalnya orang sedih, ya Allah, ya kan? Udah otomatis ingat. Tapi yang berat ujian kesenangan. Orang punya banyak harta belum tentu dia ingat sama Allah. Orang punya apapun belum tentu dia. Kalau orang sakit, ya, misalnya, atau dan lain sebagainya, kadang langsung ingat sama Allah. Jadi kadang itu kita lupa. Ujian yang terberat ternyata ujian kesenangan, ya. Jadi bala itu adalah suatu yang ditimpa oleh manusia, disebab boleh jadi dari kesedihan maupun kesenangan, ya, yang itu pasti sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 100% itu hak prerogatif Allah. Datangnya bala itu haknya Allah, tidak ada campur tangan manusia. Beda dengan musibah. Kemudian fitnah. Apa fitnah? Fitnah juga bisa berarti bencana, bisa berarti ujian. Akan tetapi, ya, kalau kita lihat konteksnya di dalam Al-Qur'an dikatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap bencana yang bukan saja ditimpa oleh orang-orang yang zalim di antara kalian. Apa artinya? Kalau ada misalnya bencana, ada datang fitnah, itu walaupun kita tidak berlaku salah, ya, walaupun kita tidak melakukan dosa, walaupun bukan ujian juga, itu disebabkan karena ada orang-orang zalim di antara kita, ya. Jadi orang-orang muslim, orang-orang yang baik kena juga karena di antara kita barangkali ada yang melakukan kezaliman, ya. Jadi sikap yang salah ketika ada bencana, ketika terjadi musibah, fitnah ataupun bala, sikap yang salah itu ialah orang selalu saling menyalahkan, orang selalu saling menuduh. Ini karena kamu, ini karena ini. Itu sikap yang salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus introspeksi diri. Apakah ini musibah? Apakah ini bala? Apakah ini fitnah? Jadi kita tidak boleh saling menuduh. Inilah yang digambarkan di dalam surah Yasin. Bahkan qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka orang-orang kafir berkata ketika ditimpa bencana, apa dikatakan?
Inna tatayyarna bikum, sesungguhnya yang kami ditimpa ini itu karena tatayyarna bikum, karena kesalahanmu, kami sial karena kesalahanmu. Kata orang-orang kafir, dia menuduh rasul-rasulnya, kenapa kamu suruh kami beribadah, kenapa kamu itu, karena kamu suruh kami begini, kami sial. Jadi orang-orang kafir berkata seperti itu. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu, kalau kamu masih begini, saya usir kamu dari kampungku. Nah, itu perkataan orang kafir, saling menuduh, ya. Jadi kita kalau ada orang ditimpa misalnya musibah, penyakit, kita tidak usah menuduh dia bahwa misalnya ini gara-gara kesalahan ini, tidak, ya. Yang perlu saling introspeksi diri. Maka dijawab, apa jawabannya? Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, ta'irukum ma'akum, apa yang menimpa kamu, musibah yang menimpa kamu itu ma'akum, bersama kamu, karena ulahmu sendiri, karena dirimu sendiri. La illa ma'akum a'indzuk qalu ta'irukum ma'akum a'indzukirtum bal antum qaumun musrifun. Karena kami sudah memberikan peringatan kepadamu, tapi kamu termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang berlebihan, ya. Jadi ketika ada bencana, ketika ada musibah, tidak boleh sikap yang salah, ialah sikap yang saling menyalahkan, sikap yang saling menuduh, ya. Jadi kita sudah tahu perbedaannya, musibah, kemudian bala, kemudian dengan fitnah, ya. Musibah itu disebabkan oleh kita, sedangkan bala haknya Allah Subhanahu, Allah yang atur. Sedangkan fitnah itu bencana, itu boleh jadi kita nggak salah, ya, karena datangnya dari orang-orang zalim di antara kita. Maka pentingnya kita saling mengingatkan, saling saling amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, maka ketika seseorang ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka diajarkan, dikatakan kalimat istirja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, kita sering ucapkan, tapi apakah kita tahu makna dari kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna, sesungguhnya kami. Kenapa kami di situ? Padahal misalnya saya, misalnya atau bapak saja yang ditimpa musibah, kenapa dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami? Kenapa bukan inni, sesungguhnya aku? Perlu kita ketahui inna. Kenapa kita mengatakan inna, sesungguhnya kami? Itu ditekankan bahwasanya yang ditimpa musibah bukan cuma kamu. Jadi orang sebelum kamu sudah pernah ditimpa musibah, dan orang yang akan datang, orang-orang setelah kamu juga akan ditimpa bencana, ditimpa musibah. Jadi tidak boleh kita mengatakan sesungguhnya aku ditimpa, sesungguhnya kami. Itu yang pertama. Jadi jangan menganggap diri kita ketika ditimpa musibah kita saja yang kena. Tidak, orang-orang sebelum kita pernah kena musibah, orang-orang setelah kita akan ditimpa musibah juga. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan kami? Karena inna, ya, sesuatu kesusahan kalau, ya, yang merasakannya banyak, ya, kalau merasakannya banyak itu akan mengurangi kesedihan. Betul nggak? Nah, semakin banyak yang merasakan kesedihan, semakin banyak yang merasakan kesusahan, maka dia akan semakin ringan menjalankan musibah tersebut. Semakin besar kegembiraan, ya, semakin banyak orang merasa gembira, maka semakin besar kegembiraan tersebut, ya. Apa artinya? Inna, yang kesungguhnya kami, semakin banyak kita umpamanya beban yang berat, semakin banyak yang gotong, maka semakin ringan. Makanya dikatakan inna, sesungguhnya kami. Jadi itu dua, ya. Yang pertama, jangan kita menganggap kita ditimpa musibah itu diri kita sendiri, dan juga semakin banyak kita merasakan, ya. Makanya ada diajarkan takziah, saling menghibur, saling ketika ada musibah kita saling bergotong royong biar saling merasakan adanya musibah tersebut. Qalu inna lillahi dan lillah. Kita ini milik Allah. Mau di apapun kita sama Allah itu terserah Allah, karena kita milik Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita yakin bahwasanya Allah itu baik, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, ketika kita kembali kepada Allah, pasti kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang
kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang apabila ditimpa musibah maka tidak merasa beban, tidak merasa dirinya boleh bersedih ya, tapi tidak tidak meraung-raung, tidak merasa dirinya yang paling sial, karena itu selalu digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika orang ditimpa musibah dia merasa, orang-orang musyrik, orang-orang kafir merasa dirinya paling sial. Ketika dia merasakan kenikmatan, dia merasa dirinya yang paling senang. Jadi itu hal-hal yang dihindarkan oleh dalam Al-Quran, biar kita kalau ditimpa musibah tidak terlalu sedih, ditimpa kesenangan juga tidak terlalu senang. Maka dikatakan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang mukhlasin, ada orang-orang yang mukhlisin. Orang mukhlas itu orang-orang yang dipilih, sedangkan orang mukhlisin adalah orang-orang yang selalu ikhlas, selalu bersabar atas apapun yang ditimpanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah